Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan dinul Islam sehingga kita merasa bahwa saat ini berkat dinul Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini penuh dengan kedamaian. Masih dalam suasana belajar di rumah. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan masih bersemangat di dalam belajar. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Materinya berkenaan dengan nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelum memulai materi ini, Bapak ingatkan bahwa Bapak telah melaksanakan penilaian harian pertama, kemudian tugas telah Bapak sampaikan sebanyak 3 kali kepada anak-anakku yang belum menyelesaikan tugas dan belum melaksanakan penilaian harian pertama untuk segera dilakukan. Jangan ditunda-tunda. Mari kita mulai pertemuan ini dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi nikmat kerja keras dan tanggung jawab ini merupakan materi yang berkenaan dengan masalah akhlak. Tentunya akhlaknya akhlak yang terpuji, akhlak mahmudah, di mana seseorang muslim dalam hidup di dunia ini diminta untuk yang namanya bekerja keras dan bertanggung jawab. Inilah materi yang akan kita bahas dalam pertemuan yang keempat ini. Materi tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab ini ada sekitar 5 ayat Al-Quran yang akan menjadi pembahasan kita. Ayat Al-Qur'annya yang pertama yang akan kita baca yaitu berkenaan dengan surat At-Taubah ayat 105. Mari anak-anakku buka Al-Qur'annya, kita biasakan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ayat Al-Quran yang akan kita baca yaitu surat Al-Fussilat ayat 4, ayat surat yang ke-41 ayat 5. Surat Al-Fussilat, surat yang ke-41 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Artinya mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Yang ketiga yaitu surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan yang keempat surat Al-An'am, surat Yasin tadi belum artinya. Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yang keempat surat Al-An'am ayat 164 dan surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal tidak ada Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Yang terakhir surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tamsha nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah
pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Inilah 5 ayat Al-Quran yang menjadi dasar pembahasan kita tentang kerja keras dan tanggung jawab. Apa yang menjadi pembahasan materi nikmat kerja keras dan tanggung jawab ini akan kita bahas dalam pertemuan yang keempat ini. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang pelopor, manusia yang pertama kali berbuat kebaikan tentunya. Yang pertama tentunya kita akan bahas berkenaan dengan Islam dan kerja keras. Yang jadi pembahasan kita motivasi kerja keras, bentuk kerja keras, dan hikmah kerja keras. Kemudian yang kedua berkenaan dengan tanggung jawab. Islam dan tanggung jawab, bentuk tanggung jawab dengan makna tanggung jawab. Ini yang menjadi pembahasan kita sebagai materi yang keempat. Tentunya diharapkan setelah kita mempelajari ini, kita sebagai orang yang taat, menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang bertanggung jawab. Tentunya inilah yang diharapkan apabila kita memahami bagaimana Islam mengajarkan kita hidup sebagai manusia, makhluknya Allah yang tinggal di bumi ini. Bagaimana pandangan Islam tentang kerja keras? Adapun pandangan Islam dalam bekerja keras bahwa yang namanya kerja keras itu adalah suatu kewajiban. Jadi Islam bukan hanya mewajibkan kita sholat, puasa, zakat, haji, tapi Islam juga mewajibkan kita untuk bekerja keras. Jangan hanya bermalas-malasan. Makanya anak-anakku yang belum melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru, yang diberikan oleh orang tua, dilaksanakan. Jangan bermalas-malasan. Dan itu pasti nanti akan ada manfaatnya untuk kalian. Jangan hanya waktu dihabiskan dengan main dan tidur-tiduran saja. Yang kedua, bahwa kerja keras tentunya harus kita niatkan. Bahwa kita setiap saat di dalam yang namanya bekerja, di dalam beraktivitas, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Yang kesemuanya tentunya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa Islam mengajarkan untuk berharap. Jadi kita diminta untuk berharap yang baik dalam hidup dan kehidupan. Jadi kita disuruh yang namanya berharap. Jadi kita bekerja, kita belajar, tentu yang kita harapkan
adalah hasil yang baik. Jangan asal-asalan. Asal jadi, asal gawi. Tentunya yang kita kerjakan adalah hasil kita yang terbaik. Hal itu bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang keempat, bahwa pandangan Islam tentang kerja keras, bahwa kita orang-orang yang beriman percaya adanya ketentuan takdir, ketentuan nasib, ketentuan baik dan buruk dalam kehidupan ini. Namun di sisi lain juga tentunya kita harus percaya bahwa yang namanya takdir, yang namanya nasib seseorang bisa berubah dengan usaha manusia itu sendiri. Jadi Allah sesungguhnya tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah yang namanya nasib takdir kita apabila kita tidak mau merubahnya. Dan merubahnya itu tentunya dengan usaha kerja keras. Yang terakhir, dalam pandangan Islam tentang kerja keras, Allah mengajarkan manusia untuk bekerja keras karena apa yang kita usahakan itulah yang akan kita dapatkan. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang ia usahakan. Makanya anak-anak, ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakitlah dahulu, baru senang kemudian. Jadi orang-orang tua kita telah mengajarkan bahwa mereka hidup di dunia ini bukan langsung enak. Sama dengan anak-anakku. Orang-orang tua kita telah pernah menjadi pelajar, telah pernah menjadi yang namanya mahasiswa, mereka telah yang namanya susah payah. Begitu juga kalian tentunya. Contohlah orang-orang tua kalian, orang-orang yang telah berhasil. Jangan terpengaruh terhadap kawan-kawan yang hanya sekarang ingin yang senang-senangnya saja. Kemudian yang kedua, bagaimana ajaran Islam tentang kerja keras. Ajaran Islam tentang kerja keras, bahwa pengertian dari kerja keras adalah maknanya melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Jadi orang-orang yang beriman tentunya dia bekerja, dalam hal bekerja apa tujuannya? Tentunya untuk mencari nafkah. Untuk mencari yang namanya prestasi. Tentu itu dilakukan dengan maksimal dan disertai dengan yang namanya tawakal. Hal itu dilakukan untuk kepentingan, yaitu hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian bagaimana kita membiasakan untuk bekerja keras? Dalam membiasakan bekerja keras, kita telah diajarkan oleh para nabi dan rasul
para orang-orang terdahulu dalam hal bekerja keras. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah menceritakan cerita-cerita. Kemudian begitu juga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang berkaitan dengan kerja keras. Di antaranya hadis kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kerja keras yang berbunyi, Anil Miqdami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi, wa inna nabiyallahi Daud kana yakula min amali yadihi. Hadis rawahul Bukhari. Yang artinya dari Miqdam radhiyallahu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Jadi orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang dimana makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah hasil kerja kita, bukan dari hasil yang namanya minta-minta jadi pengemis. Makanya hidup yang paling hina adalah hidup jadi pengemis. Maka jangan dibiasakan yang namanya mengharap belas kasihan orang. Kita ingat bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Jangan dibiasakan yang namanya meminta. Kita lebih baik memberi ketimbang meminta. Selanjutnya, bagaimana cara kita membiasakan diri untuk bekerja keras? Cara membiasakan diri dalam bekerja keras tentunya diawali dengan niat bahwa kerja keras itu adalah suatu ibadah. Jadi kalau kalian lihat sehari-hari ibu kalian sudah bangun pagi-pagi, begitu juga orang tua kalian sudah bangun pagi-pagi bekerja. Ada yang ke kebun, ada yang ke TI, ada ke laut. Mereka sangatlah yang namanya berusaha keras untuk menghidupi keluarganya. Dan itu mereka lakukan tentunya dengan niat hanya untuk mencari ridha Allah. Maka diawalilah dengan yang namanya segala sesuatu itu dengan doa terlebih dahulu. Kita dibiasakan berdoa keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dua, mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah pekerjaan dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. Segala sesuatu kalau dikerjakan sungguh-sungguh tentunya akan membuahkan hasil. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati suatu kesulitan. Jangan mudah menyerah. Kemudian yang keempat, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Karena pekerjaan yang dilarang oleh agama inilah yang akan mengendorkan, yang akan menyebabkan malasnya seseorang di dalam bekerja. Semakin banyak dosa kita, semakin menumpuk dosa kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang pemalas. Yang kelima, selalulah bertawakal kepada Allah di dalam bekerja. Kita serahkan hidup ini memang hanya kepada Allah semata. Yang keenam, selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam sesuatu pekerjaan.
Yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ini hal-hal yang harus kita miliki di dalam bekerja keras. Yang pertama, niat. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, jangan melanggar perintah agama. Yang kelima, bertawakal kepada Allah di dalam bekerja. Yang keenam, bersyukur. Kemudian yang terakhir, sabar. Ini hal-hal yang harus dimiliki di dalam kehidupan kita. Kemudian hikmah dari kerja keras yaitu bahwa seseorang dalam bekerja keras ia akan dapat mengembangkan potensi diri baik berupa bakat, minat dan pengetahuan. Kemudian maupun keterampilan. Yang kedua, dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. Yang ketiga, mengangkat harkat martabat diri baik makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Yang keempat, atau yang dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Yang F, dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. G, mampu menjalani hidup layak. H, menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang sia-sia. Kemudian yang I, dapat meraih cita-cita, menjadikannya seorang yang dermawan. Yang J, yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah. Yang K, mendapatkan pahala dari Allah karena niat kerja keras diniatkan karena Allah. Kemudian yang terakhir, dapat memelihara kemuliaan sebagai seorang muslim. Inilah hal-hal yang bermanfaat apabila seseorang bekerja keras. Kemudian selanjutnya yang akan menjadi pembahasan kita dalam masalah akhlak ini yaitu bagaimana Islam berkaitan dengan masalah tanggung jawab. Bagaimana Islam mengajarkan yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan individu sebagai suatu gerakan yang dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu yang mungkin dapat meninggalkan bekas atau pengaruh pada orang lain. Sampai manusia meninggal, tanggung jawab itu tetap ada. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosa, ditambah dengan pahala atau dosa-dosa orang yang meniru perbuatannya. Makanya hati-hati dalam hal perbuatan. Orang meniru perbuatan kita jahat, kita akan jadi jahat orang lain. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang diembankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Jadi seorang pemimpin tidak akan sama tanggung jawab dengan rakyat. Begitu juga orang tua tidak akan sama tanggung jawabnya dengan anak. Maka kalian sekarang dituntut saat sekarang ini. Kalau kalian masih sebagai anak, kalian punya tanggung jawab. Yang tentunya tanggung jawabnya tidak akan sama dengan orang tua. Begitu juga orang tua kalian. Orang tua kalian punya tanggung jawab yang tidak sama dengan anaknya. Makna tanggung jawab.
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Makanya yang namanya tanggung jawab erat kaitan dengan kewajiban. Sebagai makhluk individu, manusia harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Juga harus bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta. Jadi kita sebagai makhluk individu punya tanggung jawab terhadap badan, terhadap rohani, karena kita sebagai manusia ini punya jasmani, punya rohani. Dari mulai kepala sampai kaki kita punya tanggung jawab. Maka kalau kalian ke tukang gunting, maka bukan salah tukang gunting kalau memotong rambut kalian seenaknya. Kalian punya tanggung jawab terhadap rambut. Kalau kalian mengecat rambut, maka berdosalah kalian. Begitu juga kalau kalian misalnya mentatu tubuh kalian, bukan yang mentatunya yang berdosa, kalian juga ikut berdosa. Karena tidak menjaga jasmani. Begitu juga kita sebagai manusia punya rohani, punya hati, punya akal. Hati dan akal kita ini dijaga, jangan sampai rusak. Akal. Kita disuruh belajar, disuruh banyak membaca, jangan banyak tidur. Kemudian yang ketiga, makna daripada tanggung jawab apabila tadi kita sebagai makhluk individu, sekarang kita sebagai manusia juga adalah makhluk sosial. Manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Maka ada nilai-nilai yang telah kita kesepakati, kita konsensuskan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Tentunya jangan sampai kita mengganggu harmonisan hidup sebagai anggota masyarakat. Jangan yang namanya misalnya membuang sampah sembarangan di jalan. Jangan menggunakan baju sembarangan kalau kita di luar rumah. Begitu juga jangan berkata-kata seenaknya, menggunakan motor dengan suara knalpot yang seenaknya, karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap yang namanya hak. Hikmah tanggung jawab. Hikmah dari tanggung jawab kita klasifikasikan bahwa yang namanya tanggung jawab itu ada 4. Pertama, tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Maka kita juga punya yang namanya hak, kita telah berikan oleh Allah. Begitu juga di keluarga kita mendapatkan hak, maka kita punya tanggung jawab kepada Allah, kepada keluarga. Begitu juga di masyarakat, kita telah diberi hak di masyarakat, telah diberi hak oleh bangsa dan negara kita. Kita juga punya tanggung jawab. Maka tanggung jawab meliputi 4 macam. Tanggung jawab kepada Allah, kepada keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian
Selanjutnya yang akan jadi pembahasan kita, manfaat atau hikmah dari tanggung jawab. Manfaat atau hikmah dari tanggung jawab itu ada 7 macam. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan orang banyak. Jadi orang yang bertanggung jawab, dia akan mendapatkan yang namanya kepercayaan. Yang kedua, mendorong pelaku dengan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. Yang memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Yang mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. Yang dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan masyarakat. Yang mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat, yang akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal. Ini merupakan hikmah atau manfaat orang yang bertanggung jawab. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah tugas yang keempat yang akan kalian buat dalam pertemuan yang keempat ini. Ini penilaian berkaitan dengan masalah sikap. Dalam penilaian sikap ini ada 5 macam yang harus kalian isi. Kalian buat di buku, nanti diisi. Ada nilai karakter dari 5 butir sikap yang Bapak sediakan. Nilai-nilai apa saja? Nilai karakternya. Nilai karakter yang harus kalian isi, apakah religius, kerjasama, toleransi, damai, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli. Jadi bisa saja dalam satu kolom itu mungkin isinya 2 atau 3 karakter. Yang sesuai dengan pertanyaannya tentunya. Kemudian penilaian yang kedua berkaitan dengan pengetahuan. Kalian telah dibagi buku paket di perpustakaan. Buku agama telah dibagi, kemudian cari pada halaman 275 dan 276. Kerjakan soal pilihan ganda dan esai. Kalau tidak bisa mengirimkannya lewat WA, kumpulkan di musola. Itu saja pertemuan kita yang keempat ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.